Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelang bulan Ramadan, ini sekarang di Jerman, beberapa hari lagi, dan hari ini pas kebetulan lagi turun salju. Di akhir atau di ujung musim dingin menjelang musim semi ya. Nah, berbeda dengan di Indonesia, dalam menentukan waktu subuh, kalau di Indonesia antar beberapa ormas itu tidak terlalu jauh selisihnya ya. Paling berkisar 1-5 menit gitu. Ya mungkin nggak sampai 5 menit ya, misalkan antara NU dengan Muhammadiyah, dan derajatnya itu juga tidak terlalu jauh, tidak terlalu berbeda signifikan. Berbeda dengan di Jerman, itu selisihnya bisa jauh antar berbagai metode. Dan dalam menentukan waktu sholat subuh sendiri, ada banyak metode standar, terutama mengenai berapa derajat yang digunakan untuk menentukan waktu subuh. Nah, ini kalau misalkan Kemenak sama NU, kan standar derajatnya 20 derajat ya. Kemudian Muhammadiyah 18 derajat. Kalau sudutnya lebih besar, yang 20 derajat, itu berarti waktu subuhnya dia dimulai lebih dulu, lebih awal. Karena mataharinya masih berada di bawah minus 20. Masih cukup jauh dari horizon atau dari waktu terbit. Nah, sementara kalau min 18 atau min 15 yang lebih kecil lagi, itu berarti waktu subuhnya semakin mundur mendekati waktu terbit. Nah, dalam memilih nanti juga ada beberapa pertimbangan. Kalau dalam waktu subuh, untuk sholat subuh, maka kita memilih jangan sampai sholat subuhnya lebih dulu sebelum waktunya benar-benar masuk. Tetapi kalau untuk menentukan imsak atau awal puasa, itu jangan sampai kita masih makan padahal sudah masuk waktu yang seharusnya puasa gitu. Nah, di Indonesia sama di Jerman itu bisa berbeda selisihnya jauh, begitu juga derajatnya, karena kondisi geografisnya. Di Indonesia itu relatif fluktuasinya tidak jauh ya, di sekitar jam dan waktu itu, jam dan menit itu. Tapi kalau di Jerman, itu selisihnya bisa jauh, karena secara geografis nanti di musim panas misalkan ada derajat yang tidak terpenuhi kalau derajatnya terlalu besar. Jadi perlu penyesuaian. Dan ada di beberapa wilayah geografis yang dari lokasi tersebut fajar itu dapat teramati dengan setelah derajatnya benar-benar dengan ketinggian tertentu gitu. Sehingga derajatnya berbeda-beda. Ini misalkan ada tabel penentuan waktu subuh dan berapa derajat antara masing-masing lembaga di dunia. Liga Muslim Dunia, misalkan Liga Muslim Dunia itu pakai 18 derajat. Itu standar global. Itu ini banyak dipakai di Eropa dan Amerika. Dan 18 derajat ini juga sama dengan standarnya Muhammadiyah. Sementara Kemenak dan NU itu pakai 20 derajat. Ini secara resmi digunakan di Indonesia dan juga digunakan oleh NU. Kemudian Ummul Qura itu 18,5 derajat, ini ada di tabelnya. Diyanet Turki itu 18 derajat. Nah, ini Diyanet Turki ini banyak dipakai di masjid-masjid di Jerman, di mana komunitas muslim terbesar di Jerman itu dia dari Turki. Kemudian University of Islamic Science Karachi 18 derajat. Ini di Pakistan, India, Bangladesh 18 derajat. Terus di Egyptian General Author of Survey 19,5 derajat. Ini di Mesir, beberapa wilayah Amerika Utara. Kemudian Islamic Society of North America. Ini 15 derajat. Ini cukup rendah ya, derajatnya 15. Dibanding tadi NU 20, Muhammadiyah 18, Liga Muslim Dunia 18, dan ini 15 derajat. Tapi ada juga yang lebih kecil lagi. Ini Singapura 20, Algeria 18, Tunisia 18, Rusia 16 derajat, dan ini Prancis 12 derajat. Ini agak menarik kalau pakai Prancis. Kenapa? Karena kalau pakai 12 derajat itu berarti waktu subuhnya kan udah mendekati waktu terbit. Nah, jadi kalau kita
lihat dan kita perhatikan, terutama di musim panas, 12 derajat itu udah terang. Bahkan sebelum 12 derajat, itu misalkan 15 derajat, itu sudah terlihat langitnya, fajarnya sudah jelas terlihat gitu. Nah kadang ada kondisi seperti itu. Nah jadi dengan ketinggian 12 derajat, kalau misalkan ada kiai dari Indonesia yang datang ke sini, kemudian ngelihat pas masih jauh sebelum ke 12 derajat, misalkan masih 14 derajat, 15 derajat, wah ini udah fajar ini gitu. Masih terang, udah terang gitu. Tapi kalau standar 12 derajat ya itu belum masuk gitu ya, kalau pakai standar 12 derajat. Oh berarti 12 derajat itu terlalu lambat dong. Nah nanti pengaruhnya ke waktu salat isya dan di musim panas. Karena kalau waktu salat isya dengan standar derajat yang lebih cepat itu berarti mulainya lebih cepat gitu. Nah di musim panas nanti ada yang derajatnya itu tidak sampai ke 20 atau 18. Jadi nanti kalau pakai standar yang 20 derajat atau 18 derajat di musim panas, itu nanti tidak pernah waktu masuk ke waktu isya. Jadi masih maghrib, tapi sudah keburu masuk waktu subuh dan sudah balik lagi. Mataharinya sudah naik lagi, mau terbit gitu. Nah, itu pertimbangan yang Prancis kenapa menetapkan 12 derajat, supaya memudahkan umat muslim untuk sholat isya dan subuh ketika di musim panas gitu. Itu standar-standar penentuan waktu sholat subuh. Oke, terima kasih. Kita ketemu di video selanjutnya di seri menjelang dan selama bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.